Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah bikin fitur untuk melihat detail dari data block yang kita pilih. Kayak begini. Ini tampilan sederhana aja, intinya adalah ketika diklik tombol view terhadap suatu blok, maka muncul detail-detailnya, yaitu munculin title, description, created at, tanggal dibuatnya ya, beserta siapa autornya. Untuk sekarang autornya kita pakai hardcode nulis manual karena kita belum bikin kolom sebagai autornya. Nah, jadi back dulu, kita udah bikin tombol view ini ya, diklik dia works. Nah, untuk video kali ini kita bakal bikin fitur untuk edit dari blok yang kita pilih. Jadi nanti kita bikin tombol edit ini bisa diklik atau tulisan edit ini bisa diklik, pindah halaman kayak view ini, terus kita bisa pilih atau kita bisa ganti title atau deskripsinya. Oke, kayak begitu ya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita bikin fitur untuk edit atau update data block, aku mau bug fix dulu. Jadi kalau aku view suatu blok muncul kayak begini. Gimana jika aku masukin ID-nya asal-asalan kayak begini yang mana nggak ada datanya di database? Yang terjadi adalah error. Yang mana property title ini null. Nggak bisa dibaca. Kenapa kayak begitu? Kalau kalian lihat di controller kita untuk method show, kita mencari data block, habis itu kita oper ke file blade yang namanya block detail. Kalau kita lihat block detail, kita memanggil $block title. Kalau kalian balik lagi ke controller, di sini kita mencari data block sesuai ID yang dicari. ID yang dicari adalah ini, dan di database nggak ada. Maka otomatis pasti bloknya ini nggak ada datanya. Nah, kita anggap aja nggak ada datanya, atau null ya. Terus dikirim ke sini. Nah, ketika dikirim ke sini, kita manggil null propertinya title. Ya nggak ada, nggak dikenalin dong. Karena kan property title itu adanya di table blocks, baru ada title-nya. Sedangkan ketika kita mencari blok dengan ID segini, 564, bla 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 bla, datanya nggak ada. Maka ini bukan berupa blok. Nah, bukan berupa blok, tapi kita minta detail, kita minta title-nya. Itu yang menyebabkan dia error. Nah, gimana cara problem solving-nya? Kita bisa mengecek dulu apakah $block ini ada, bisa pakai if $block. Nah, ini artinya jika $block itu nggak ada datanya, kita ngapain? Kita pindahin aja dia ke, kita nggak perlu return ya kalau nggak salah. Kita pindahin dia ke 404 kayak begitu aja. Udah save. Sekarang aku back dulu. Aku refresh, datanya ada, aku ketik asal-asalan pencariannya, aku enter, maka sekarang udah nggak error lagi. Dipindahin ke halaman 404 not found. Nah, ini jauh lebih bagus hasilnya daripada muncul tampilan error tadi. Oke, jadi kalian bisa edit juga kayak begini codingan kalian. Dilakukan pengecekan jika data block itu nggak ketemu, tendang aja ke halaman 404. Oke, lanjut. Kita bakal bikin roots untuk menampilkan halaman edit block yang kita pilih. Kalian bisa buka file web.php. Nah, di sini kalian cari, kita udah ada yang namanya get block add, get block, post, dan lain-lain. Ini semua udah ada. Sekarang kita cuma perlu bikin roots yang mirip sama view atau show. Kalian copy aja, paste. Nah, kalian bisa ganti, ini get-nya biarin aja, nggak usah diganti metodenya. Biarin aja HTTP metodenya get. Terus kalian yang perlu kalian ganti ini detail. Detail ganti aja, kalian cukup ganti detail ini dengan edit, kayak begitu aja. Nah, sekarang metodenya kita ganti juga. Kita panggil metode edit di file block controller. Oke, save. Terus kalian buka file block controller, bikin function atau metode yang namanya
edit. Nah, balik lagi ke roots. Karena ketika edit sifatnya kayak view, kita mengambil data ID. Berarti di dalam sini kita udah ngambil ID. Ya, berarti di controllernya kita harus sebut juga ada parameter ID-nya di sini untuk mengetahui ID apa atau blok apa yang lagi dibuka, yang lagi mau diedit. Bisa didapetin dari ID yang ada di URL. Nah, dengan begitu kita bisa kasih parameter di function edit kita. Kayak begini, terus kita coba return $id. Kita tes, save untuk controllernya. Sekarang kalian pindah ke halaman block.blade.php. Ini dia tampilannya. Sekarang kita mau ganti tulisan edit ini supaya bisa diklik kayak tulisan view ini. Kita cari di mana tulisan edit ada di sini. Nah, kita copy paste aja yang mirip view ini tadi. Aku bakal copy paste semua biar cepat. Terus aku hapus yang editnya ini, aku paste yang tadi. Nah, sekarang tinggal aku ganti aja, aku LTZ ya, word wrap. Nah, aku ganti view ini jadi edit. Nah, save, kita lihat. Sekarang tulisan edit udah bisa diklik, tapi kalau diklik masih menuju ke halaman detail karena kita belum ganti. Sekarang saatnya kita ganti, samain dengan roots yang kita buat tadi, yaitu blok ID edit. Berarti kalau kalian lihat di sini, kita udah bikin ahrefnya ke URL blok, ID dari blok tersebut, detail. Nah, detailnya ini aja tinggal diganti sama edit. Sekarang save, refresh. Kalau kita klik edit, nah, muncul 30. Sesuai dari yang kita bikin di controllernya. Cuman nge-return ID yang dipanggil, ini 30. Terus kalau misalnya aku asal-asalan juga dia bakal dapat ID-nya. Nah, nanti tinggal kita validasi aja kayak tadi. Kalau misalnya data blok dengan ID segini nggak ada di database, kita lempar ke halaman 404. Oke, untuk sekarang kita udah berhasil ya bikin controller. Nah, sekarang kita bikin file blade-nya sama kayak blok detail ini. Jadi, kalian bisa pergi ke folder resource, views, klik kanan di views, kalian bikin aja new file, bikin file yang namanya block-edit.blade.php. Nah, dari blok detail ini bisa kalian copy paste atau ketik sendiri juga nggak masalah. Bikin aja tanda seru gini, terus enter. Ini merupakan struktur HTML5 biasa. Nah, kita bakal copy bagian bootstrap-nya, di copy, di paste di bawah dokumen. Nah, sekarang kita bikin kayak gini ya. Aku copy paste aja. Kayak begini. Paste. Jadi manggil kelas ini kontainer, manggil kelas kontainer, terus manggil kelas MT5, kita tutup div-divnya. Udah selesai. Terus apalagi kita kasih title mungkin ya di sini. Jadi aku bakal bikin H2, aku bikin aja edit blok titik 2. Nah, kita apa? Misalnya nanti blok 2. Nah, ini masih hardcode. Nanti kita ambil dari database melalui controller ini. Karena kita belum otak-atik, jadi nggak apa-apa kita bikin view-nya. View-nya aja dulu. Save, lihat, refresh. Oke, kita belum pindah kayaknya sebentar. Block edit.blade.php. Kita lihat di sini belum kita lempar, lupa aku, sorry ya. Nah, jadi di sini aku bakal ganti nih. Anggap aja return view dulu ke file yang namanya block edit. Dah, kayak begitu aja dulu. Save. Sekarang kalau aku refresh, pindah ke halaman edit, udah muncul edit blok 2. Nah, sekarang tinggal bikin aja HTML-nya. Untuk HTML-nya, supaya cepat, kalian bisa buka file block add.blade.php yang udah pernah kita bikin di video-video sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa copy aja bagian form ini. Mulai dari buka form sampai tutup form, kalian seleksi semua, kalian copy. Nah, kalau udah kalian copy, kalian paste ke sini, di bawah H2 ini aja, paste. Kita coba save dan refresh. Nah, ini dia form kita. Sekarang kita bisa otak-atik dulu
H2 kelas sama dengan MB5 supaya ada jarak ke bawahnya. Nah, ini dia. Title nanti kita dapetin dari database, description juga dapat dari database. Oke, untuk sekarang nggak apa-apa, kalian bikin aja dulu mirip kayak aku sampai dia bisa works kayak begini. Yaitu tulisan edit bisa diklik dan pindah ke halaman edit yang kita buat tadi, yang udah kita setup mulai dari roots-nya, controllernya, dan file blade-nya. Sekarang kita bakal nulis data aktual yang berasal dari database yang kita pilih dari blok list ini. Oke, ketika aku edit yang title 8, maka di sini muncul title 8, ini title 8, ini description dari title 8, kayak begitu aja. Dengan begitu kita harus melakukan sesuatu, yaitu di blok controller, kan kita function edit ini cuma nampilin view block aja. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data yang kita mau dulu. Kalian bisa copy paste ini aja dari function show, udah benar. Terus kalian bisa copy validation-nya aja. Nah, terus kalian bisa oper datanya sama kayak ini. Benar-benar persis isinya. Tuh. Jadi, function edit sama function show benar-benar persis. Bukan benar-benar persis ya, sama. Perbedaannya adalah buka file apa. Kayak gitu. Jadi kayak begini teman-teman, kalian bisa cari dulu data block, bikin validasi, dan oper data block tersebut. Sekarang kalau aku save, lihat, aku back, aku refresh, aku buka title 8, nggak ada error. Terus di sini kita coba ganti sesuai database ya. Jadi kalau title 8, ya title 8 dia. Oke? Nah, kita udah selesai di bagian ini. Oh iya, kita coba dulu validasinya. Kalau ketik asal-asalan ID-nya, maka pindah ke 404. Oke, nice. Validasinya udah works. Sekarang kita tampilin data yang asli sesuai database yang dipilih dari sini. Oke? Nah, kita udah ngoper, berarti tinggal kita tampilin. Buka file block edit.blade.php. Di blok 2 ini kita ganti mastage. Isinya dollar block title. Oke, save, refresh. Nah, sekarang udah berubah jadi title 8 sesuai yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya isi aja form ini. Title 8 juga. Terus ini description dari title 8. Nah, caranya kalian lihat di sini input tipe teks, bla 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 bla, ada value. Kalian ganti all title jadi $block title. Terus description juga sama. All description ganti jadi $block description. Save. Udah selesai. Kalau aku refresh, nah ini dia datanya, title 8, ada dash. Ini sesuai dengan data yang ada di database, title 8, ada dash. Oke, nah ini udah works. Nice. Sekarang kita bakal coba edit data ini, save, pindah di database juga berubah. Oke, caranya kalian lihat, di bagian form action ini, kalian perlu ganti. Nah, untuk ngegantinya, kalian bisa ganti jadi blok garis miring. Di sini kita tambahin satu, yaitu ID dari blok yang mau kita edit datanya atau update datanya. Kita bisa pakai concat, panggil $block ID. Nah, create ini ganti dengan update. Udah selesai. Save dulu. Kita pindah ke halaman roots kita. Kalian lihat kita perlu bikin roots baru dengan endpoint ini. Berarti kalian copy aja dari yang atas ini. Copy, paste, di sini ganti get-nya jadi patch ya, karena kita mau mengupdate data. Jadi metodenya, HTTP metodenya patch. Block benar, ID dari block benar, edit ganti jadi update. Nah, selanjutnya edit ini bikin jadi update juga. Jadi kita bakal bikin function update di file block controller. Oke, buka file block controller. Bikin function update, kita harus menangkap ID-nya. Kayak begitu. Karena kan di roots kita udah nangkap ID-nya. Berarti kita bisa nangkap ID dengan cara menambahkan parameter kayak gini. Oke, untuk percobaan aku bakal bikin return $ID aja kayak begini. Oke, save. Nah, sekarang kita pergi ke halaman blok edit.blade.php. Kalian perlu lihat di sini kita metodenya patch.
Tapi untuk form, ketika ngupdate data menggunakan form, kalian harus perhatikan ini. Kalian nggak bisa ganti metodenya jadi patch kayak begini, karena bakal error. Contohnya kayak begini. Aku refresh, aku ubah misalnya save. Kalian bakal menemukan error kayak begini. Nah, caranya gimana? Caranya, biarin aja metode ini patch. Biarin aja metode ini post. Tapi di bawah CSRF, kalian tambahin add method dalam kurung patch. Jadi isinya sesuai dengan roots kalian ini. Oke, udah kayak begitu aja. Biarin metodenya post, tapi di sini ada metode tambahan atau metode tersembunyi, isinya patch. Save. Nah, sekarang kalau aku refresh dan aku isi asal-asalan, save, tuh berhasil mengakses, mana dia? Ini. Oke? Nice. Nah, balik lagi ke form. Sekarang kan yang namanya update data, kita harus terima inputan dari user. Nah, untuk menerima inputan dari user, kita bisa pakai ini, HTTP request. Caranya, di function update, di dalam parameternya, sebelum adanya $ID, kalian ketik aja request, R-nya gede, spasi $request, koma, ID-nya. Udah, kayak begini aja. Nah, dengan begini, kalian bisa mendapatkan inputan dari user, misalnya return $request, aku mau mendapatkan semua inputan dari user, pakai all. Save, ulangin, aku refresh, aku edit title 8, aku ganti 8 jadi 81, description jadi des 81. Ketika aku save, lihat, aku berhasil mendapatkan data inputan dari user, title, description. Kalian juga lihat di sini ada data tersembunyi, token, dan method. Patch metodenya. Oke, nggak usah peduliin ini sama ini. Yang dipedulin adalah title sama description. Kita udah berhasil mendapatkan inputan dari user sesuai properti-propertinya. Tinggal diupdate aja ke database kita. Nah, cara update-nya gampang banget juga. Di sini kita panggil aja DB. Kita update datanya ya. .2.2 table namanya blocks. Nah, langsung kalian panggil function update kayak begini bisa dalam bentuk array. Nah, di dalam array ini kalian enter aja supaya agak rapi codingan kalian. Di sini kalian panggil apa yang mau kalian update. Kalau misalnya title, ya udah petik title, diisi sama dengan panah kayak begini dengan apa? Request title. Nah, kan kita udah dapetin nih di sini. Tadi request all dapetnya title sama description. Nah, karena kita mau ngisi title-nya aja, ya udah berarti request title. Sesuai ini kita udah dapatkan request title. Terus kalau udah koma, bikin lagi description, diisi dengan apa? Sama $request panah description. Udah selesai kayak begitu aja. Udah biarin aja dulu, kita save dan kita lihat. Aku back, ini yang tadinya title 8 dan functionnya, dan description-nya as this, aku bakal ganti jadi title 82, terus description-nya des block dengan title 82. Nah, kalau aku save, lihat, duplicate entry title 82. Oke, kita udah punya data 82 kah? Kita lihat dulu. 82. Nggak ada tuh. Kenapa duplicate entry ya? Title. Ini agak membagongkan, teman-teman. Aku cari tahu dulu kenapa errornya duplicate entry. Padahal dari data nggak ada tuh duplicate entry 8-2. Sorry nih. Kita query buildernya ada yang kurang. Apa tuh yang kurang? Kita nggak tahu kita mau ngupdate data block yang mana. Lihat, table block, where-nya nggak ada. Nah, kita kan harus cari where-nya dari ID yang kita dapatkan dari URL. Duh, di situ tuh salahnya. Oke, kita edit query builder kita. Sebelum update, kita bikin dulu where, kayak begini. Di dalamnya adalah ID sama dengan $ID di parameter. Udah kayak begitu aja. Seharusnya sekarang udah nggak error nih ya. Save. Kita back. Kita refresh. Nah, tadinya title 8 aku ganti jadi title 82. Di sini ini adalah description
dari blok dengan title 82. Coba save, yang terjadi adalah nggak error. Oke, kita belum ada return redirect kemana-mana, biarin aja karena kita mau coba query buildernya. Oke, nggak ada error, kita lihat di database. Kita lihat apakah title 8 ini berubah jadi title 82, dan ini description-nya berubah dari adas-des, jadi ini adalah bla bla bla, tadi aku lupa. Oke, aku refresh. Lihat, berubah nih, title 82. Terus ini adalah description dari blog dengan title bla 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 gitu kan. Nah, berarti codingan atau apa namanya? Query builder kita udah berhasil. Lihat, tuh 82 ini juga berubah. Nah, kalian coba dulu deh ya bikin query buildernya sama kayak aku sampai berhasil ngubah data ini. Selanjutnya, kita bakal bikin validation ketika mengupdate data block. Misalnya, aku mau ngupdate 82 ini ganti jadi title 7. Seharusnya kan bakal error ya, karena title 7 ini udah ada di database. Kalau aku save, lihat yang terjadi adalah refresh, nggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Ya karena sebenarnya di balik layar itu kayak dia error gitu. Nggak ada. Nggak bisa diupdate jadi title 7 juga karena di database title 7 udah ada. Nah, kalau kalian lihat pun di sini tuh nggak berubah. Nah, supaya kelihatan sama user, kita bikin validasi di sini. Terus munculin juga error message. Sama kayak fitur create block di video sebelumnya. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama kali, kita copy paste dulu error message-nya ya. Kalian bisa buka blok add.blade.php filenya, kalian copy aja mulai dari add if ini sampai add and if. Ini dia yang ada error any bla 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 bla. Kalian copy aja, kalian pindahin ke blok edit.blade.php. Aduh, susah banget ya nyebutnya, belibet-belibet. Nah, kalian copy, kalian buka blok edit.blade.php, di bawah title kalian paste aja ini. Oke, untuk tampilan error message udah oke. Sekarang save. Pindah ke halaman atau ke file block controller. Nah, di file block controller ini, kalian copy aja, bikin request validation ini, kalian copy dari sini, method create. Kalian copy aja benar-benar, kayak gini, aku contohin aja ke kalian. Nah, kan awalnya kayak gini. Awalnya kayak gini tuh. Kalian copy aja, kalian paste ke function update. Udah kayak begitu. Sekarang kita coba save dan refresh. Yang terjadi adalah aku ganti jadi title 7. Save. Lihat, title has already been taken. Nah, ini udah benar. Nah, problemnya apa? Misalnya, aku refresh, mau ubah title 82 ini, edit. Aku nggak mau ubah edit, nggak mau ngubah title-nya. Aku cuma mau ngubah description-nya aja. Misalnya, aku ubah, ini kenapa sih kayak gini terus tampilannya, title 82 tambahin jadi update. Nah, lihat, aku nggak ngubah title, biarin aja. Yang terjadi adalah save, the title has already been taken. Kenapa? Karena dilihatnya title 82 udah ada di database. Padahal secara logika nggak benar dong, seharusnya bisa edit. Kenapa? Karena ini kan title dia sendiri. Masa kita harus edit dulu title baru boleh edit description? Kan nggak mungkin. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kita harus nambahin sesuatu ke validation kita. Nih, lihat di bagian title, require unique blocks. Nah, setelah blocks ini kalian perlu tambahin title. Jadi ini urutannya adalah unique terhadap table blocks, terhadap kolom yang namanya title, tapi kita ignore ID-nya. Nah, kita bikin concat kayak gini. Nah, jadi istilahnya kita unik nih untuk table blocks dan kolom title, tapi kita bakal ignore ID dari dari blok yang lagi kita edit. Jadi walaupun kita title 82 ini nggak diubah, kita masih bisa nge-save. Nah, kayak begitu aja. Oke? Udah ngerti ya? Jadi urutannya kayak begitu. Ini kita concat. Di sini unik terhadap table block, terhadap kolom title, dan kita ignore $ID. Sehingga walaupun kita nggak ngupdate nih 82,
kita tetap bisa mengupdate, nggak kena error dari apa namanya, yang unik title-nya. Oke, sekarang aku coba. Title 82 tetap aja, aku ganti description aja. Jadi ini tes. Udah, save. Lihat, berhasil. Kalau kita lihat di database, 82, ini panjang description-nya. Kalau aku refresh, tuh, berhasil deskripsinya aja kerubah, title-nya nggak berubah. Nah, dengan begini kita udah berhasil update validasi kita, di mana kita bakal ngevalidasi title terhadap data-data yang lainnya, tapi ngevalidasinya cukup di data lain. Kalau di data sendiri nggak perlu divalidasi, makanya kita pakai ignore di validasi kita. Ini dia ignore-nya. Oke, silakan kalian bikin sama kayak aku sampai adanya ketika kalian ngedit kayak begini, udah ada muncul error message-nya. Validasi dan error message udah, sekarang aku mau bikin success message ya. Ketika kita berhasil ngupdate data, aku mau pindah ke halaman block list, terus ada muncul tulisan kayak kemarin itu loh, ketika berhasil create data, kayak begitu. Oke, caranya gampang banget. Kita lihat di file block blade ini kan udah ada nih message berhasil create data atau berhasil apa nanti tergantung message-nya. Nah, berarti kita udah nggak perlu ngotak-ngatik di file block blade.php. Yang perlu kita otak-atik cuman di block controller aja. Di update ini kita perlu copy paste ya, sama kayak yang di create. Kalian bisa copy paste session flash ini, copy aja, terus paste di bawah query builder. Ganti message-nya jadi block successfully updated. Kayak begitu. Nah, terus kita harus return redirect ke named root block. Udah kayak begitu aja. Save. Kita coba update ya, refresh, update ini. Kok view? Edit. Nah, kalau aku save, nah berhasil, block successfully updated. Nah, kayak begitu aja. Gampang banget ya. Udah berhasil bikin ini ya, apa? Success message-nya. Nah, itu aja untuk success message. Sekarang, karena delete ini belum kita bikin dan delete ini sederhana, aku bakal bikin sekalian aja ya fitur delete di sini. Oke, untuk fitur delete, pertama kita pergi ke file block blade.php, kita cari tulisan delete ini, dan kita copy paste aja yang udah ada. Copy, hapus yang tulisan delete, dan paste. Nah, ganti edit ini jadi delete, terus URL-nya juga ganti dari edit jadi delete. Nah, selesai. Save, pindah ke file web root. Kalian copy aja deh ini yang paling atas, copy, paste. Nah, metodenya ganti jadi delete. Untuk bloknya, bla 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 bla, URL-nya atau endpoint-nya tinggal ganti update jadi delete. Nah, block controllernya bikin bikin metode, terserah kalian mau pakai delete atau destroy, terserah. Kalau aku pakai delete aja ya, nggak usah pakai destroy. Oke, bikin function delete, save. Di block controller kita bikin function delete, kita dapatkan parameter ID-nya. Nah, di sini kalian kalau misalnya mau pindah halaman dulu, mau validasi apakah benar delete apa enggak, are you sure to delete, terserah. Tapi untuk aku nggak bikin ya, aku langsung bikin aja functionnya. Maka ketika dipencet delete, ya udah datanya ke delete, kayak begitu. Oke, kalian bisa bikin, cari datanya dulu. $block, kayak begini, sama dengan block, aku lupa terus kenapa aku pakai eloquent terus ya. Aku bakal panggil db table, terus namanya adalah blocks. Panggil where-nya ID sama dengan $ID, langsung aja delete. Nah, kalau udah berhasil, sama kita bakal panggil success message kayak begini aja. Terus redirect ke named root block. Jadi berhasil
block successfully deleted. Udah selesai kayak begitu. Kita coba save, refresh. Nah, aku mau delete yang 82. Yang terjadi adalah support get method is not support for root block delete. Sebentar. Apakah kita harus pakai form? Gak bisa ya teman-teman ya, delete. Sebenarnya sebentar aku lihat-lihat dulu. Kita ada di block blade delete. Sebenarnya ya, aku lupa. Mungkin kalau kita API aja bisa block delete, tapi aku lupa karena kita ini di browser nggak ada metode HTTP metode delete. Nah, ini dia problemnya. Sorry, sekali lagi sorry aku jelasin ke kalian karena aku kebanyakan main di API ya, bikin API jadi nggak pakai Laravel itu bukan di Blade. Jadi agak lupa. Sekali lagi sorry. Jadi kita bisa menghindari error ini dengan mengganti metodenya dari delete menjadi get kayak begitu aja. Udah selesai kayak begini aja. Nah, jadi kayak begitu teman-teman. Karena sekali lagi ya, karena browser nggak ngerti metodenya delete, nggak ngerti metodenya put, nggak ngerti metodenya patch, kita nggak bisa kayak begitu. Makanya kalau delete ini ya udah ganti aja metodenya jadi get, bukan delete lagi. Oke, ulangin, refresh, aku hapus 8.2, 8-2, delete. Nah, lihat, block successfully delete. Lihat, 82 udah nggak ada di list kita. Kalau aku refresh, emang benar 82 udah nggak nampil di list kita. Di database pun lihat ID 40 udah nggak ada lagi di database kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Cara bikin metode delete sama yang tadi bikin pop up ini ya, message success delete. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Kita udah berhasil kita udah ngebahas query builder untuk update data dan delete data ya. Dan kita udah berhasil mengimplementasikannya walaupun tadi aku banyak-banyak salah ya. Karena sekali lagi aku minta maaf karena aku jarang make Laravel untuk Blade. Keseringan kalau misalnya projectnya itu Laravel ya untuk API. Nah kayak gitu, jadi kesalahan tadi ada di metode-metodenya aja ya. Jadi nggak apa-apa, buat pelajaran juga mungkin ya. Buat kalian bisa dijadiin pelajaran gitu aja. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.